Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Afriani. Saya mahasiswi semester 3 pada jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi murabahah. Pertama sekali, saya akan membahas mengenai pengertian murabahah. Kata murabahah berasal dari bahasa Arab, dari kata aribuhu, yang artinya kelebihan, tambahan, atau keuntungan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam pengertian lain, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang didapatkan sesuai dengan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Kemudian dalam pengertian lain, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit atau berangsur. Selanjutnya, pengertian murabahah menurut para ahli. Menurut para ahli hukum Islam, mendefinisikan bai' al-murabahah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, beliau mendefinisikan bai' al-murabahah sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian menurut Ibnu Rushd, beliau adalah filosof dan ahli hukum Maliki. Beliau mendefinisikan murabahah sebagai jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli. Selanjutnya, dasar hukum murabahah. Landasan syariah yang memperbolehkan akad jual beli murabahah yang pertama adalah landasan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. Kemudian landasan hukum yang kedua adalah dari hadis dari Ibnu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadis ini memberikan persyaratan bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank. Tidak bisa ditentukan secara sepihak. Kemudian rukun dan ketentuan akad murabahah. Rukun pertama adalah pelaku atau transaktor. Pelaku harus cakap hukum dan balik, yaitu berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jual beli dengan orang gila dianggap tidak sah. Apabila ada pertanyaan, bagaimana jika jual beli dengan anak kecil karena dia belum memahami apa-apa? Jadi jual beli dengan anak kecil atau anak di bawah umur akan sah apabila adanya persetujuan dari orang tua atau wali anak tersebut. Kemudian rukun yang kedua adalah objek jual beli. Objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Jadi
barang yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian syarat yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Contohnya seperti barang yang sudah kadaluarsa. Barang yang sudah kadaluarsa tidak boleh diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya bagi pembeli. Kemudian barang yang diperjualbelikan tersebut harus dimiliki oleh penjual. Sang penjual tidak boleh menjual barang orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik barang tersebut. Kemudian syarat yang keempat, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada unsur gharar atau ketidakpastian. Kemudian barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada unsur gharar dalam transaksi jual beli tersebut. Apabila suatu barang tidak dapat dikuantifisir atau ditakar, ditimbang, maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian atau gharar. Kemudian syarat yang terakhir, harga barang tersebut harus jelas. Rukun yang ketiga adalah ijab kabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikan akan berpindah kepada sang pembeli. Selanjutnya syarat murabahah. Syarat pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kemudian syarat yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang sudah ditetapkan. Kemudian kontrak harus bebas dari riba. Selanjutnya penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Kemudian yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi terhadap akad murabahah. Pada saat perolehan diakui sebagai persediaan, pengukuran aset murabahah setelah perolehan awal adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika aset murabahah bersifat mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai sebelum diserahkan ke nasabah, maka diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset murabahah. Yang kedua, jika aset murabahah bersifat tanpa pesanan atau tidak mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah, dan jika nilai realisasi neto lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Kemudian diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai, yang pertama diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad. Yang kedua diakui sebagai liabilitas kepada pembeli jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati menjadi pihak pembeli, jadi hak pembeli. Kemudian tambahan keuntungan murabahah. Jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak si penjual. Kemudian pendapatan operasional lainnya. Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya penyajian akad murabahah dalam laporan keuangan. Yang pertama, piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian yang kedua, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account. Piutang murabahah ditulis di sisi liabilitas. Kemudian yang ketiga, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account. Utang murabahah ditulis di sisi aset.
Yang keempat, pembiayaan murabahah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. Yang kelima, pembiayaan murabahah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap pembayaran atau penyerahan. Yang keenam, pembiayaan murabahah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. Pembayaran murabahah dalam bentuk aktiva non-kas. Yang kedelapan, beban yang terjadi sehubungan dengan murabahah tidak dapat diakui sebagai bagian pembayaran murabahah, kecuali telah disepakati bersama. Yang terakhir, apabila pembiayaan murabahah melewati satu periode pelaporan. Ini yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.